Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendesak pemerintah daerah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu agar segera menetapkan status siaga darurat bencana usai banjir bandang yang menerjang 7 kecamatan di kedua wilayah pada 9 November lalu. Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal, Rabu pekan ini mengatakan penetapan status siaga darurat bencana dapat mengoptimalkan bantuan dari pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, penetapan status siaga darurat bencana juga dapat mendukung pemulihan dan perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik oleh pemerintah provinsi. Kami tunggu dari kabupaten dulu, karena urutannya harus penetapannya dari kabupaten dulu, baru penetapan provinsi. Nanti kita lihat. Sudah kita siapkan semua. Ada berapa banyak? Kita siapkan. Saya belum cek ke persiapan terakhir, tapi kita sudah minta dari 2 hari lalu untuk siaga bencana. Meski banjir telah surut, namun warga terdampak hingga kini masih enggan kembali ke rumah karena ancaman banjir yang masih dirasakan seiring cuaca ekstrim. Kondisi ini pun diprediksi masih akan terjadi hingga 2 pekan ke depan dan berdampak pada lebih dari 1.000 kepala keluarga di 16 desa dan kelurahan. Banjir yang terjadi selama 3 hari terakhir juga menyebabkan 3 orang korban jiwa dan kerusakan pada belasan fasilitas publik. Presiden Prabowo Subianto menemui mantan Perdana Menteri Australia, Paul Keating, di sela kunjungan kenegaraan di Australia yang berlangsung selama 1 hari pada Rabu pekan ini. Menurut keterangan BPMI Sekretariat Presiden, pertemuan Presiden dan Paul Keating berlangsung hangat dan penuh keakraban. Keduanya sempat membahas berbagai isu strategis yang mencakup berbagai bidang. Dijumpai usai pertemuan, Presiden Prabowo Subianto menyebut Keating adalah sosok yang begitu berpengalaman dengan pemikiran-pemikiran jernih. Pengalaman beliau sangat banyak, jadi saya merasa banyak sekali saya dapat dari pemikiran-pemikiran beliau. Apa saja Pak contohnya? Mungkin di bidang apa mungkin secara khususnya? Ya, di bidang hubungan internasional, di bidang ekonomi, di bidang geoekonomi, geopolitik, banyak sekali. Di tengah pemangkasan dana transfer ke daerah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan program beasiswa Berani Cerdas berlanjut hingga 2026. Bahkan, Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah saat ini mulai menyiapkan program beasiswa lanjutan untuk jenjang magister atau S2. Fokus utama beasiswa S2 adalah bidang keahlian spesifik yang mendukung pembangunan daerah, khususnya terkait pemenuhan tenaga profesional dan dokter spesialis di rumah sakit kabupaten dan kota. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah mengungkapkan beasiswa program S2 berbasis akan prestasi akademik dan tanpa jalur afirmasi seperti pada beasiswa S1. Kita mengutamakan memang yang dengan kejurusan-kejurusan tertentu, seperti umpamanya kita butuh tenaga kelistrikan yang S2, atau tenaga-tenaga profesi pertambangan, atau tenaga profesi kesehatan, termasuk adalah dokter spesialis. Ya tentunya, ya pada saat dia kembali selesai sekolah ya tentu harus kembali. Kita akan ikat dia dengan aturan-aturan, namanya tidak boleh pindah keluar daerah atau ke kabupaten, dia nggak boleh. Pasti kita ikat seperti itu. Sementara beasiswa S1 yang sedang berjalan tengah diikuti lebih dari 58.000 pendaftar. Sekitar 24.000 mahasiswa telah mengunggah berkas dan 18.000 diantaranya sudah menerima pencairan beasiswa. Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah menyebut pendaftaran beasiswa Berani Cerdas tidak hanya ditutup, hanya saja peserta yang belum melengkapi berkas hingga 25 November akan diproses pada semester berikutnya.